Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ewan Risa di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Kali ini tentang sapi. Jadi beberapa kali saya bikin video karena saya nggak bisa menjawab pertanyaan melalui chatting ya, atau melalui di kolom komentar. Jadi beberapa pertanyaan yang mewakili pertanyaan yang lain akan kita bahas melalui video khusus. Dan video ini saya bikin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peternak yang ada di kolom komentar. Jadi yang ingin belajar, yang ingin diskusi, yang ingin tahu jawaban dari beberapa pertanyaan peternak yang ada di kolom komentar, tetap stay pada channel ini. Dan please, yang belum subscribe dulu, terutama Laskar Ngarit yang ingin belajar sapi, karena di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang manajemen pakan, kandang, birahi, penggemukan, dan lain sebagainya, termasuk fermentasi. Oke, Laskar Ngarit dimanapun Anda berada, video kali ini akan menjawab tentang birahi, pakan, dan kebuntingan. Stay tune in this channel, jangan lupa klik like, subscribe, dan silakan komen jika ingin dibuatin video tentang sesuatu yang mungkin membingungkan Anda. Dimanapun Anda berada, pertanyaan pertama, mohon infonya Pak Dokter. Pernah gak kejadian sapi darah sudah di IB 5 bulan saat dirogoh kosong padahal sapinya bunting? Itu bisa jadi bunting palsu, bunting semu. Tetapi yang paling baik ketika sudah bunting, yang pertama adalah kita deteksi. Jika 21 hari setelah IB atau setelah kawin suntik sapi kita tidak birahi, kita tunggu lagi 21 hari lagi tidak birahi, kita tunggu lagi tidak birahi, kemungkinan besar dia bunting. Dan yang paling ideal dilakukan adalah silakan panggil petugas, dokter, mantri untuk melakukan PKB atau pemeriksaan kebuntingan dan status gangguan reproduksi untuk memastikan. Jadi setelah di IB itu bunting enggak, karena takutnya kita hanya berasumsi saja. Mentang-mentang sudah dikawin suntik, kita merasa itu bunting, padahal belum tentu. Jadi konkretnya, jika memang belum dilakukan pemeriksaan kebuntingan dan belum ada diagnosa pasti tentang kebuntingan, maka kita anggap sapi itu tidak bunting. Oke, Mas Julian di Purba. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dok, sapi saya tadi ambruk dan susah berdiri. Posisi sedang bunting 7 bulan, padahal sudah pakai mineral 1 sendok makan per hari. Mohon masukannya. Panggil dokter, segera treatment, minta kalsium, vitamin, dan naikkan dosis pemberian dari mineral ya. Pagi 2 sendok, sore 2 sendok, berikan gula secara rutin, dan simak video saya ini karena di situ sudah kita bahas tentang bagaimana cara mengatasi induk bunting yang ambruk, dan sudah terbukti bahwa sapinya sudah bangun dan melahirkan jantan dan ganteng banget. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Subagio Bagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Subagio, apakah fase estrus itu ya 12-16 jam waktunya ada dalam fase pre-estrus yang 1-3 hari? Bisa dikatakan seperti itu, bisa juga tidak. Jadi intinya pre-estrus itu 1-3 hari, sedangkan fase estrus itu terjadi antara 12-18 jam. Berbeda ya, berbeda. Pre itu sebelumnya dan estrus itu puncak birahinya itu. Oke, Mas Subagio, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, Mas Surya Dharma, pertanyaannya, Dok, kenapa sapi saya setelah diinseminasi mengeluarkan darah dari kemaluannya? Terima kasih. Ada 2 kemungkinan, ada perlukaan setelah inseminasi dan dia masuk fase met-estrus yang terjadi antara 3 sampai dengan 5 hari, yang memang keluar lendir, kental, keruh, kadang sampai berdarah. Jadi bisa jadi itu fase normal, fase met-estrus. Sudah kita bahas di video ini ya, atau video sebelumnya, silakan dilihat. Jadi bisa karena perlukaan pasca kawin suntik, bisa memang itu karena fase met-estrus, yakni fase yang muncul setelah fase estrus atau fase puncak birahi.
Oke, Mas Surya Dharma, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Muhammad Jubrianto. Oke, Mas Muhammad Jubrianto, injeksi postpartus nunggu berapa hari setelah melahirkan, Dok? Atau sewaktu-waktu bisa injeksi postpartus? Terima kasih. Sesaat setelah melahirkan. Pagi melahirkan, siang minta disuntik. Pagi melahirkan, sore minta disuntik. Di hari yang sama. Untuk memastikan bahwa infeksi tidak terjadi. Oke? Di hari yang sama. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Mas Muhammad Jubrianto lagi. Dok, tanda-tanda sapi yang birahi gimana? Setelah diinjeksi postpartus 40 sampai dengan 50 hari, apakah langsung birahi? Yang pertama, sapi saya usia anaknya sudah 3 bulan. Gimana caranya biar cepat birahi lagi? Terima kasih Pak Dokter. Jadi begini Pak Bos, ada 2 aspek yang membuat sapi Anda birahinya muncul setelah melahirkan. Yang pertama, dipastikan bahwa tidak terjadi infeksi pada rahim pasca melahirkan. Maka ini diminimalkan terjadinya infeksi dengan pemberian treatment postpartus. Oke. Yang kedua, supaya siklus korpus luteumnya ini segera normal, maka yang harus Anda lakukan adalah memperbaiki nutrisi. 2 materi ini sudah ada di video saya sebelumnya, silakan disimak. Intinya, apakah pasti muncul birahi setelah treatment postpartus? Belum tentu. Nah, kalau mari disuntik postpartus tapi sapi Anda kurang makan, ya sama aja korpus luteumnya tidak berkembang. Jadi poinnya 2, injeksi postpartus setelah melahirkan untuk antisipasi bakteri, infeksi, dan mempercepat proses terjadinya involusi uterus, dan memperbaiki nutrisi untuk memastikan bahwa korpus luteumnya atau siklus hormonalnya yang merangsang korpus luteum ini dia bisa berjalan normal. Oke, Mas Muhammad Juprianto. Kita lanjutkan dari Fajar Andika. Mau tanya Dok, sapi saya setiap birahi kok diikuti haid atau keluar darah? Nah, ini sudah jawab tadi, bagaimana solusinya biar bisa bunting? Keluar darah setelah birahi itu masa fase met-estrus. Ya Bos, silakan simak di video ini. Di situ sudah kita bahas. Intinya 3 hari sampai 5 hari setelah birahi itu akan keluar lendir keruh, kuning, bahkan sampai berdarah. Itu fase met-estrus, fase yang muncul, fase normal yang muncul setelah fase puncak birahi. Oke Pak Bos, silakan simak di video ini. Sudah kita bahas jelas dan lengkap di sana. Oke. Dari Ainul Azam. Pak Dokter, aku mau tanya, berapa bulan menyapih pedet dari induk? 4 bulan boleh Bos. 4 bulan atau 120 hari itu lambung induk sudah mulai masa transisi menuju lambung dewasa. Jadi dia sudah mulai makin dominan makan hijauan, dan 4 atau 5 bulan boleh dipisah. Oke, juragan Laskar Ngarit. Pertanyaan selanjutnya Muhammad Suseno. Pak Dokter, gimana kalau pemberian obat cacing kelebihan dosis? Apakah berbahaya? Berbahaya. Kelebihan dosis bisa mencret dan bisa mumet. Sapinya bisa mumet, bisa ambruk, ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari 3&3 Channel. Dok, bolehkah sapi betina dicombor layaknya sapi jantan? Maksudnya layaknya gimana dulu nih? Karena sapi jantan proporsinya macam-macam. Kalau sapi betina dicombor standar 1% dari berat badan boleh. Tapi kalau sapi betina dicombor seperti penggemukan intensif sampai 10% berat badan, ya nggak boleh, obesitas, dan itu akan mempengaruhi kemungkinan bunting pada sapi Anda. Di tempat saya, mitosnya sapi betina tidak boleh dicombor, nggak boleh dikasih polar. Boleh selama tidak kegemukan, dan sudah dibahas di video ini bahwa takaran untuk sapi betina boleh dicombor atau dikasih konsentrat atau dikasih polar dengan porsi 1% berat badan. Oke, 3&3 Channel semoga bisa menjawab kegalauannya. Oke, dari Chandra Dianto. Kok peternak YouTuber sekarang kebalikannya ya Dok? Comborannya malah 10%. Kalau intensif boleh.
Saya punya temen ya 10% berat badan comborannya, karena dia memang intensif dan ingin pertumbuhannya sekian kilo per hari. Untuk itu biasanya yang disetting memang di atas 8 kintal, itu memang bisa 10% per hari, 10% comboran per hari. Oke, siap. Muhammad, dari Mas Muhammad Sodikin. Dok, untuk pemberian kalsium tambahan sebaiknya menggunakan jenis apa? Beli yang sudah ada di poultry shop, mineral, premix boleh digunakan. Dosisnya ikuti saran dan anjuran yang ada di kemasan. Oke Mas Muhammad, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, Mas Huda 26. Pak, untuk sapi Doro umur 12 bulan minta kawin kira-kira wajar atau tidak? Wajar, karena 12 bulan sapi sudah mulai birahi. Terus jika dikawinkan ada resiko-resikonya enggak saat hamil atau melahirkan? Ada resiko kesulitan melahirkan karena di usia 12 bulan pinggul belum berkembang. Tolong dijawab guys. Siap, sudah dijawab Pak Bos, malah langsung dibikinkan video khusus Mas Huda 26 dari Tuban. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya dari Donitea. Dok, kalau sapi dikasih pakan fermentasi terus-menerus gak apa-apa? Soalnya di tempat saya susah cari rumput. Sebaiknya dikombinasi Pak Bos, fermentasi jerami, sesekali dikasih hijauan, sesekali dikasih comboran, supaya tidak ada apa istilahnya ya, statisnya nutrisi yang menyebabkan ambruk. Jadi saya di video ini itu sudah kita bahas bahwa sudah 10 tahun lebih menggunakan fermentasi jerami, tetapi di situ menggunakan kombinasi dengan makanan lain, menggunakan roti, comboran, dan hijauan. Tapi full makanan pokoknya tetap menggunakan fermentasi jerami. Sudah 10 tahun lebih. Oke, Donitea, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, Wito aja. Dok, mineral fat whey premix bagus gak? Dok, buat sapi betina hamil 5 bulan. Di daerah sini premix TMC gak ada. Oke, bagus-bagus aja Pak Bos. Selama memang itu sudah ada dosisnya, kemasannya, diikuti aja saran dan anjuran yang ada di sana. Oke, Laskar Ngarit, beras-beras dimanapun Anda berada. Itu tadi, mohon maaf karena saya nggak bisa menjawab satu persatu pertanyaan dari Laskar Ngarit semuanya. Jadi saya jawab melalui video ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan informasi tambahan. Dan jika masih bingung silahkan tulis di kolom komentar, biar Laskar Ngarit mendapatkan informasi yang semakin variatif. Please like, share video ini supaya bisa disebarluaskan di seluruh penjuru Nusantara. Sekian video dari saya, Dr. Iwan Risa, matur nuwun sangat. Saya bukan pakar, hanya ingin berbagi informasi dan edukasi untuk Laskar Ngarit semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semangat, Pak Bos.